bahwa pasal 82 memberikan pengecualian terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang tidak boleh diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Ya, selamat siang. Saya Andres Tarihoran, sarjana hukum, magister hukum. Saya seorang yang berprofesi sebagai seorang advokat. Di kesempatan ini kita kembali untuk membahas keberadaan daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang keberlakuannya mulai berlaku di 2 Januari 2026. Di sini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu menyangkut tentang mekanisme keadilan restoratif. Ternyata KUHP telah mengakomodir daripada keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana yang tidak melulu hanya berakibat kepada bentuk-bentuk pembalasan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif atau mekanisme keadilan restoratif diatur di pasal 79 sampai pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP terbaru tersebut. Ya, akan tetapi untuk menjadi pemahaman bersama kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum bahwa pasal 82 memberikan pengecualian terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang tidak boleh diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Ya, apa itu keadilan restoratif? Keadilan restoratif, menurut KUHP, yaitu kira-kira penyelesaian perkara pidana, yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam rangka untuk membuat pemulihan kepada keadaan semula, seperti kesepakatan damai antara korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Seperti itu kira-kira apa definisi keadilan restoratif. Kembali kepada yang tadi sudah kita sebutkan, pasal 82 mengecualikan tindak pidana, perbuatan tindak pidana yang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif atau kesepakatan damai. Seperti apa? Itu diatur di pasal 82, yaitu seperti perbuatan tindak pidana menyangkut keamanan negara, kemudian tindak pidana yang menyangkut tentang keamanan negara tetangga, kemudian tindak pidana terhadap presiden dan wakil presiden negara tetangga, begitu. Kemudian tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, kecuali tindak pidana narkotika yang dia hanya sebagai pengguna dan penyalahguna, itu boleh dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Kemudian tindak pidana asusila, pencabulan, itu tidak boleh dilakukan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif, Dan ada beberapa tindak pidana lain, yang tidak diperkenankan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Yang di sini akan saya bacakan detail untuk menjadi pemahaman bersama bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu tidak dapat dilakukan melalui keadilan restoratif. Selain daripada yang sudah saya sebutkan tadi, itu tindak pidana kekerasan seksual, kemudian tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, itu tapi kecuali karena kealpaan, walaupun tindak pidana itu adalah tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih, tapi kalau itu adalah akibat kealpaan perbuatan itu terjadi, maka boleh dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Kemudian tindak pidana terhadap nyawa orang. Tindak pidana terhadap nyawa orang seperti pembunuhan, itu tidak boleh dilakukan penyelesaian pidananya melalui keadilan restoratif. Kemudian tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus. Kemudian tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat. Begitu. Jadi itu jenis-jenis tindak pidana yang tidak dapat
atau tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, ya, yaitu seperti jalur-jalur perdamaian. Oke, untuk menjadi pemahaman dan perhatian kita bersama, ya. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kita semua.